lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita bisa berjumpa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat King of the King, the love of the world, the creator of everything in the universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Sholawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal akan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang telah Islam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam Indonesia yang menjadi mayoritas sangat paham bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa dan budaya. Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari agama Islam. Para tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dimiliki satu agama saja, tetapi Indonesia dimiliki oleh semua agama. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus berusaha mewujudkan ajaran mulianya guna berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan serta menciptakan kesejahteraan bersama dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia tanpa membeda-bedakan agama. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip utama dalam hidup bermasyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An ibni Abasi qala qila li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ayul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatus samha." Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, agama yang lurus dan modern. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam agama Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Ketika kita mencintai makhluk, berarti kita telah menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita sebagai umat Islam ataupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing demi perdamaian dan kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini, hadirin, tidaklah berlebihan dan tidak pula bertentangan dengan ajaran agama, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, hidup damai dan toleransi sudah semestinya menjadi komitmen bersama dalam hidup bermasyarakat. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam sangat banyak menceritakan sikap toleransi dan moderasi dalam hidup bermasyarakat. Semestinya kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga sebagai umat Islam harus berusaha menyampaikan pesan toleransi Al-Quran pada kehidupan bermasyarakat. Dengan menguatnya pemahaman tentang toleransi dan moderasi, maka masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah dipengaruhi oleh doktrinasi gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok yang sangat kokoh guna menangkal gejala terjadinya pendangkalan agama tersebut. Agama tidak mungkin bisa diterima oleh umat manusia jika di dalamnya mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan dan kebengisan. Hadirin rahimakumullah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sudah pasti konsep toleransi dan moderasi juga termasuk ajaran Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan